kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasihku. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasihku. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi. Shalom saudara, selamat pagi. Kita ketemu kembali pagi dalam Morning Devotion. Selamat pagi saudara-saudara, apa kabar? Pembacaan kita pada pagi hari ini terambil dari Injil Markus pasalnya yang ke-16, ayat 1 sampai ayatnya yang ke-8. Demikianlah firman Tuhan. Setelah lewat hari Sabat,
Maria Magdalena, dan Maria ibu Yakobus serta Salome membeli rempah-rempah untuk pergi ke kubur dan meminyaki Yesus. Dan pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu, setelah matahari terbit, pergilah mereka ke kubur. Mereka berkata seorang kepada yang lain, "Siapa yang akan menggulingkan batu itu bagi kita dari pintu kubur?" Tapi ketika mereka melihat dari dekat, tampaklah batu yang memang sangat besar itu sudah terguling. Lalu mereka masuk ke dalam kubur, dan mereka melihat seorang muda yang memakai jubah putih duduk di sebelah kanan. Mereka pun sangat terkejut. Tetapi orang muda itu berkata kepada mereka, "Jangan takut. Kamu mencari Yesus orang Nazaret yang disalibkan itu. Ia telah bangkit. Ia tidak ada di sini. Lihat, inilah tempat mereka membaringkan dia. Tetapi sekarang pergilah, katakanlah kepada murid-muridnya dan kepada Petrus, ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia seperti yang sudah dikatakannya kepada kamu." Lalu mereka keluar dan lari meninggalkan kubur itu, sebab gentar dan dahsyat menimpa mereka. Mereka tidak mengatakan apa-apa kepada siapapun juga karena takut. Dengan singkat, mereka sampaikan semua pesan itu kepada Petrus dan teman-temannya. Sesudah itu Yesus sendiri dengan perantaran murid-muridnya memberitakan dari timur ke barat berita yang kudus dan tak terbinasakan tentang keselamatan yang kekal itu. Saudaraku, dalam pembacaan kita hari ini yang merupakan bagian terakhir dari Injil Markus, narasi Markus tentang kebangkitan Tuhan Yesus sebagai penutup, saudara, daripada Injil yang ditulis tidaklah dengan resolusi yang memuaskan. Justru para saksi kebangkitan Kristus yang adalah 3 orang perempuan itu, mereka begitu ketakutan dan juga mereka begitu gentar, menyebabkan mereka lari dan meninggalkan kubur itu karena mereka tidak mengatakan apa-apa kepada siapapun juga, saudara, karena di dalam ketakutan mereka. Jadi cerita ini Markus ingin mengatakan kepada kita bahwa berita kebangkitan merupakan suatu pilihan yang tidak mudah, karena ketiga perempuan itu datang dengan ekspektasi untuk melebur tubuhnya Tuhan Yesus dengan rempah-rempah. Jadi waktu mereka mendengar bahwa Tuhan Yesus telah bangkit, mereka takut, gemetar, dan juga terheran-heran, sehingga mereka lari keluar dari kubur tersebut karena mereka tidak menyangka bahwa Yesus akan bangkit. Ya, bayangkan, ekspektasi mereka hanya membawa rempah untuk meminyaki tubuh Yesus. Tapi sekarang mereka mendengar bahwa dia bangkit. Mereka sangat terkejut, sebab kebangkitan bukanlah apa yang mereka harapkan dengarkan. Karena mungkin mereka berpikir karena persiapan mereka, kesedihan mereka, dan apa yang telah menimpa mereka, membuat mereka lupa bahwa Yesus sudah mengatakan bahwa dia akan bangkit. Tapi yang jadi masalah di sini adalah ini, saudara-saudara. Mereka yang harusnya menjadi saksi itu begitu ketakutan, mereka gemetar sampai pasal ayat yang ke-8 bagian A itu mengatakan kepada kita, mereka tidak mengatakan apa-apa kepada siapapun juga karena mereka takut. Ketakutan meliputi mereka, padahal mereka baru saja mendengarkan perkataan dari malaikat itu yang berkata begini, "Jangan takut." Tapi mereka ketakutan menyelimuti mereka. Ketakutan inilah yang menyebabkan semua yang mereka harus katakan itu tidak dapat mereka katakan. Saudara, ada orang muda yang berpakaian putih. Tentunya itu adalah malaikat. Orang muda ini berkata kepada mereka, "Jangan takut, kamu mencari Yesus orang Nazaret yang disalibkan itu. Ia telah bangkit, ia tidak ada di sini. Lihat, inilah tempat mereka membaringkan dia." Saudaraku, ini menunjukkan bahwa kuburan tidak dapat menahan Yesus. Kuburan itu kosong. Dan saudara, kuasa kebangkitan lebih besar dan kuat daripada kematian. Nah, saudara, disinilah kita harus mengerti
bahwa Yesus bangkit. Dan pemuda atau orang muda itu yang jelas adalah malaikat berkata bahwa kamu sekarang katakanlah kepada Petrus dan katakanlah kepada murid-muridnya. Dia akan mendahului kamu ke Galilea dan kamu akan melihat dia di sana. Jadi ini menunjukkan bahwa sebenarnya apa yang dikatakan oleh malaikat ini itu benar-benar seperti yang Yesus sudah katakan kepada mereka. Tapi rupanya para wanita ini tidak menangkap hal tersebut. Karena memang Yesus memang bukanlah orang yang baru pertama bangkit kan. Di Injil kita udah lihat anak Yairus bangkit, pemuda di Nain bangkit, Lazarus bangkit. Cuman kebangkitan Yesus berbeda. Semua mereka pernah bangkit tapi mati lagi. Yesus bangkit dan hidup. Itu berita yang harus kita dengar. Bukan soal bangkitnya yang sama seperti Lazarus dan yang lain. Ini soal kehidupan Yesus yang kekal. Dia adalah kehidupan yang sejati. Itulah berita dari kebangkitan Yesus Kristus. Saudara, mari kita menjadi saksi dari kebangkitan Tuhan Yesus. Kebangkitan memang penting. Tapi saudaraku, kehidupan Kristus tentunya jauh lebih penting. Karena dia adalah Tuhan yang hidup. Have a blessed day, saudara. Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian. Amin.